Oh, tanpa diduga, Raja Banjir Hitam bisa melahirkan anak yang begitu mengagumkan sepertimu. Kamu sama sekali tidak seperti ayahmu. Aku benar-benar ragu apakah kamu adalah miliknya. Su yang mengolok-olok gelombang, tetapi pihak lain tidak peduli sama sekali. Pria inilah yang lahir untuk memadamkan perang. Dia membenci perang, membenci kebisingan, membenci segala sesuatu di dunia, dan hidup murni atas perintah ayahnya. Dalam pemikiran Malam Hening, ayahnya memberinya hidup, dan dia tidak memenuhi syarat untuk berinisiatif menguburkan kehidupan ini. Ketaatan adalah satu-satunya cara untuk membalas budi ayahnya. Jadi, dia datang ke tempat ini dan membiarkan semuanya tertidur. Ini adalah satu-satunya cara yang dapat dia pikirkan untuk menghindari perang. Aku tiba-tiba tidak ingin membunuhmu, Bung. Kamu seharusnya bukan lawan saya, dan ini bukan tempat untukmu. Jika kamu percaya padaku, ada tempat bagimu untuk tinggal selamanya, ada keheningan yang mutlak. Jika Anda tidak memperhatikan, Anda bisa bermeditasi selama 7 hari 7 malam. Demikian pula, ada beberapa pemandangan terindah di dunia. Anda telah menanggung terlalu banyak untuk ayah Anda, dan terlalu banyak merindukan, inilah saatnya untuk hidup sendiri. Petik 2. Su yang berkata, memanfaatkan malam yang sunyi ini ketika tidak ada fluktuasi, dia tiba-tiba menunjukkan jari dan memasukkan tanda jiwa yang lengkap ke dalam pikirannya. Ketika saya melihat langit biru pada saat itu, Malam Hening benar-benar tercengang. Dia tampaknya memiliki pengalaman dan ilusi yang sama dengan Su yang pada saat itu, meskipun dia tidak membuka kondisi pikiran mata langit dalam sekejap, setidaknya, langit gelap di atas Raja Dewa secara bertahap menghilang, dan sinar pertama fajar datang dengan tenang. Ini sukses. Apa yang kamu tunjukkan padanya? Permaisuri di sebelahnya berkata dia hampir menghancurkan mentalitasnya. Dia juga manusia, mengapa Su yang bisa melakukan hal-hal yang bahkan tidak bisa dipikirkan orang lain? Su yang terkekeh ringan, dan menyampaikan keadaan pikirannya saat dia membuka pikirannya kepada Permaisuri dan Wu Shuang. Baru saat itulah kedua dewi mengerti apa arti adegan ini bagi orang seperti Jie. Tanpa semua belenggu, laut luas dan ikan-ikan melompat, dan langit tinggi dan burung-burung terbang. Puncak dari puncak yang ekstrim ini adalah tujuan akhir Malam Hening, dan juga surganya. Setelah kegelapan di sekitarnya benar-benar menghilang, tidak ada bayangan Malam Hening di depannya, hanya sepatah kata pun yang tertinggal di benak Su Yang. Terima kasih. Jika aku masih di sana, tidak akan ada lagi kegelapan di duniamu. Su Yang tidak terlalu memahami arti kalimat ini, hanya saja ini adalah berkah yang ditinggalkan Malam Hening untuk dirinya sendiri dengan kebaikan dan rasa syukur. Tidak lama kemudian, semua yang ada di istana para dewa kembali ke warna aslinya, dan Wu Shuang muncul kembali dengan utuh, tetapi jelas bahwa Wu Shuang tampaknya tidak mencapai ketinggian kekuatan seperti Permaisuri, hanya mengandalkan Su Yang dan Permaisuri Percaif dan dinilai di antara keduanya. Latar belakang gadis itu tampaknya mengalami sedikit kemajuan, dan tampaknya ada beberapa celah besar dari batas yuan manusia. Karena menjaga suasana hati gadis ini, baik Su Yang maupun Permaisuri tidak menanyakan apapun secara langsung. Ayo pergi, membawamu kembali ke istana. Melihat mata tajam Su Yang, pupil Wu Shuang kembali berkilau, dan perasaan damai dan tenang Su Yang memberinya perasaan yang paling obsesif. Tampaknya ada pria ini, bahkan jika langit runtuh, itu tidak akan menjadi akhir. Fabi, katakan padanya untuk berlutut dan bersujud kepada putri tertua untuk menebus kesalahan. Su Yang datang ke gerbang aula utama istana dan mengatakan ini dengan tenang. Yang segera mengejutkan para pangeran dan jenderal kerajaan para dewa. Siapa ini, begitu berani? Secara langsung dan terbuka memprovokasi dan berteriak Master Z. Hari ini, Fabi dinobatkan sebagai Raja Fotografer, dan ini tidak ada hubungannya dengan Silent Knight, karena anjing tua ini menggunakan gelar tersebut untuk membuat dirinya mengambil kesempatan untuk merebut posisi tersebut. Wu Shuang telah membuat penilaian yang salah sebelumnya, dan Wu Shuang pernah berpikir bahwa metode manipulasi Malam Hening disamakan dengan bonekanya, dan kemudian dia mengendalikan seluruh rumah kerajaan Tuhan. Sekarang tampaknya benda tua ini merencanakan semuanya, lalu memercikkan air kotor ke tubuh Jie. Kamu, sebenarnya kembali. Fabi terkejut sesaat, dan kemudian dia mulai panik, tetapi pada akhirnya, dia tiba-tiba menstabilkan pikirannya,
menunjukkan senyuman tapi senyuman, dan berjalan dari singgasana. Semuanya, Yang Mulia Putri telah dibunuh oleh Silent Knight, ini adalah putri palsu, dan pria di sebelahnya bernama Su yang berasal dari negara api. Fabi sangat provokatif. Setelah dia selesai berbicara, semua pangeran dan menteri di pengadilan gelisah. Untuk sementara, tidak ada yang tahu apa yang terjadi dengan Nima. Kamu benar, aku memang datang dari negara api. Itu karena, seiring dengan perubahan situasi hari ini, satu-satunya lawan kita bukanlah negara api, tetapi laut yang tak berujung. Hahaha, begitu suara Su yang jatuh, umpan baliknya ternyata adalah ejekan dari orang-orang tua yang bertele-tele ini. Kamu berani menertawakan Tuhan. Sebelum Su yang mengungkapkan posisinya, permaisuri di sampingnya tidak bisa lagi duduk diam, dan dia menggelengkan kakinya, tetapi dalam sekejap, seluruh aula seperti api penyucian. Elemen sihir hitam yang menakutkan mengamuk dan bergegas ke setiap bangsawan di sekitar sini, tetapi tidak melukai hidup mereka, tetapi memberi orang-orang ini pencegah yang kuat di hati mereka. Anda harus memahami bahwa Tuhan tidak menerima bantahan dan penolakan. Ayang berbicara kepada Anda dengan nada ini karena dia tidak ingin menginjak-injak kepribadian Anda yang rendah hati. Dia telah memberi Anda kesempatan untuk memiliki dialog yang setara dengan Tuhan. Kalian, tidakkah aku tidak tahu urusan saat ini? Semua orang dikutuk oleh Fabi karena menyembunyikan niat jahatnya. Putri Wushuang dirancang olehnya untuk mengurungnya. Sekarang putri tertua Anda ada di sini, Raja Tua juga telah dibunuh oleh pengkhianat ini. Apakah Anda masih berusaha membantunya? Petik 2. Cukup. Dasar wanita bau, mencari kematian. Fabi tidak tahu dari mana kepercayaan dirinya berasal. Saat dia mengatakan itu, dia dan Kaisar menjadi sulit bersama, dan tongkat di tangannya tiba-tiba mengeluarkan fluktuasi divine power murni yang tak tertandingi. Oh, kekuatan ini. Su yang tidak bisa menahan senyum, dia sepertinya melihat lebih banyak rahasia dan kejutan tak terduga di Fabi ini. Mungkin kekuatan keyakinan pada tubuh Wushuang tidak memenuhi harapan karena masih ada beberapa proses yang belum selesai, dan kuncinya harusnya tidak lepas dari tongkat di tangan Fabi. Ledakan. Kekuatan mengerikan meledak dalam sekejap, dan kaisar wanita itu meledak lagi. Dia berubah menjadi sepasang sayap surah hitam dari kekosongan. Bulu cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya menekan, dan hampir seketika, dia membandingkan Fabi dengan terowongan penjaga di luarnya Ki benar-benar runtuh. Tanpa diduga, kekuatanmu mendekati batas, aku benar-benar meremehkanmu. Dulu, kamu harus dibunuh di depan istana, dan itu tidak akan menjadi masalah yang fatal bagiku hari ini. Warna kulit Fabi sangat suram, dan karena itu, tongkat di tangannya berubah dari emas putih suci menjadi emas ungu tua. Dalam sekejap, cahaya ungu, keemasan sepertinya menyatu dengan kekuatan iman murni yang tak tertandingi yang terpancar dari tongkat. Di adegan berikutnya, Su Yang, permaisuri, dan yang lainnya tidak menyangka, bahkan para pangeran dari semua lapisan masyarakat di istana benar-benar ketakutan. Itu, Rashomon. Permaisuri melontarkan kata-kata ini dengan heran, Rashomon. Itu benar, itu adalah rahasia terkuat dari garis hantu Shuro yang menjadi keahlian terbaik saudara-saudara Tuo Bayun. Mengenai bayangan hantu Shuro, Dewa Shuro telah menjelaskan kepada Su Yang bahwa itu hanya seorang murid yang dia tunjukkan secara acak saat itu. Setelah dia tersesat, dia menciptakan genre seperti itu, yang disebabkan oleh keluarga Tuoba. Itu mewarisi sebab dan akibat, dan pada saat yang sama, itu benar-benar dibawa ke depan dalam garis keluarga Tuoba mereka, berubah menjadi kekuatan sihir jahat yang menakutkan. Faktanya, dari saat Fabi melakukan Kes Rashomon ini, telah dibuktikan dalam arti bahwa kekuatan benda lama ini sama sekali bukan milik dunia fantasi, atau di balik itu adalah untuk mengungkapkan sesuatu tentang seluruh dunia, dari sistem. Hahaha, itu benar, itu Rashomon, apakah kamu akrab dengannya, Su Yang? Fabi tiba-tiba tersenyum dingin, pupil matanya memancarkan sinar hijau, persis postur yang sama dengan Tuoba bersaudara yang asli. Jangan berpura-pura lagi, Fabi yang seperti apa, Rashomon telah mengkhianati identitasmu, aku ingin melihat wajahmu yang sebenarnya. Segera setelah itu, Fabi mengayunkan tongkat di tangannya, dan di totem Rashomon yang dingin di belakangnya, sosok yang familiar dengan cepat memadat, itu adalah wajah Tuo Bayun yang besar dan jelek. Pelayanku, kamu akhirnya sembuh.
Fabi tiba-tiba berbalik dan berlutut di tanah menyambut ruh pemikiran yang lahir dari dirinya, padahal inilah raga sumber jiwa Tuo Baiyun sendiri. Kamu, benar-benar Tuo Baiyun. Kamu belum mati. Tuo Baiyun tertawa acuh tak acuh, ini semua berkatmu. Hanya karena kamu mewarisi kekuatan Shuro, aku dengan paksa mengambil sumber kehidupan dari pedang Shuromu sebelum aku mati. Kemudian bagi sinar terakhir dari sumber jiwa dan tempelkan itu ke tubuh. Ketika Anda memasuki menara tak berujung dengan tim Anda, saya baru saja dibawa ke dunia ini. Raja para dewa adalah tempat lahir Anda, dan saya hanya dapat memanfaatkan materi lokal dan mencari gelombang individu dengan kekuatan terkuat di kerajaan ini. Saya menemukan benda tua ini. Saya tahu bahwa putri kerajaan para dewa adalah yang paling kuat, jadi saya akan memilikinya nanti. Tapi sekarang sepertinya pelayanku sangat setia. Petik 2. Terima kasih atas pujianmu, aku akan menjadi hambamu seumur hidupku. Tuo Baiyun tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, nggak perlu menunggu lama, kesetiaan sesaat saja sudah cukup. Ayo, angkat kepala, terima anugerah dari Tuhan. Begitu suara itu jatuh, Tuo Baiyun perlahan menundukkan kepalanya, hanya untuk menemui tatapan Fabi yang sangat saleh, pupil hijau hutan itu melesat, dan seketika menembus mata Fabi. Jeritan menyakitkan menyebar ke seluruh aula, dan semua orang melihat bahwa Fabi ini seharusnya memiliki ritme yang dihancurkan untuk membunuh keledai. Bagaimanapun, Su Yang dan Permaisuri harus dianggap tahu orang macam apa Tuo Baiyun itu. Dan dari kata-katanya, Wu Shuang juga mendengar jawaban sebenarnya yang selalu membuatnya bingung, tidak ada keraguan bahwa semua kata-kata yang diucapkan Su Yang sebelumnya adalah benar. Mungkin dunia ini, unik untuk dunia luar yang lebih luas, hanyalah sebuah fantasi. Cahaya keyakinan Fabi terkonsentrasi pada murid-muridnya. Ini adalah sesuatu yang tidak diketahui orang luar, bahkan Wu Shuang pun tidak mengetahuinya. Namun sebagai tuan rumahnya, keyakinan paling terpercaya yang telah ia sampaikan dengan sepenuh hati, Tuo Baiyun. He mengenal dirinya sebagai seorang yang beriman. Tuanku, Anda. Fabi sangat marah, tetapi dia merasa lebih dikelilingi oleh rasa sakit dan penyesalan. Jangan panik, sakitnya hanya sementara. Sekaranglah waktunya untuk menguji kesetiaanmu padaku. Aku benar-benar memberkatimu dengan keabadian sejati. Segera setelah itu, semua esensi kekuatan Tuhan yang tersimpan dalam murid-murid Fabi diterima sepenuhnya oleh Tuo Baiyun, dan sumber jiwa dari jiwa Fabi yang sangat kuat diserap sepenuhnya oleh Rashomon di balik asimilasi Tuo Baiyun. Itu benar, Fabi benar-benar direduksi menjadi boneka jiwa Tuo Baiyun dalam sebuah jeritan, menjadi penjaga sejati Rashomon. Yang disebut kehidupan kekal adalah kejatuhan yang kekal. Fabi menjadi budak neraka dalam sekejap dari puncaknya, benar-benar memperhatikan para pangeran dan jenderal kerajaan dewa di sekitarnya. Tidak ada yang bisa mempertahankan konfrontasi intensitas seperti ini, hanya Su Yang, Permaisuri dan sang putri. Wu Shuang memiliki kekuatan kemampuan untuk berpartisipasi dalam pertempuran dengan intensitas ini. Ayo, mari kita adu penalti lagi di dunia fantasi ini. Su Yang, kataku, aku ingin kamu membayar harganya. Su Yang mencibir, bahkan jika Anda melakukannya lagi 100 kali, Anda bukan lawan saya, karena itu adalah takdir Anda. Ketika Anda memutuskan untuk mewarisi silsilah bayangan hantu Shuro, Anda ditakdirkan untuk memiliki akhir hari ini, karena yang sebenarnya pewaris Asura hanya aku. Petik 2. Hahaha, kamu terlalu naif, Su Yang, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa di menara tak berujung ini sama dengan di luar, semuanya terserah kamu? Su Yang sepertinya telah menangkap sesuatu secara tiba-tiba, dan secara naluriah mengangkat alisnya dan bertanya, apa maksudmu dengan ini? Apa kau tidak mengerti? Seluruh dunia di sini hanyalah eksperimen yang dibuat oleh Taois, atau itu adalah mainan di tangan Taois. Selama dia mau, satu jari menembus ilusi ini dan runtuh di sini. Hukum, kalian semua akan jatuh. Petik 2. Sebelum Su Yang dapat berbicara, Permaisuri di sebelahnya mencibir, meski begitu, tapi apa hubungannya ini denganmu? Jangan bilang kamu adalah inkarnasi Xiao Yao Daojun, Del. Aku telah mendengar terlalu banyak cerita tentang ini, baik. Anak-anak bisa menggunakannya untuk kita, simpan saja. Petik 2. Senyuman Tuo Baiyun menjadi lebih suram, maksudku, perusak sistem Turner manapun berhak mendominasi kelahiran dan kematian dunia ini. Selama aku bisa melakukannya,
maka aku secara alami bisa mengendalikannya. Hidup dan matimu, tubuh fisik telah dihancurkan. Jika hanya dengan jiwa ini dan tubuh boneka, aku bisa mati bersamamu, menurutmu kesepakatan ini bagus? Petik 2. Begitu kata-kata ini keluar, Su Yang juga secara naluriah serius. Dia tahu bahwa Tuo Bayun tidak bercanda. Kalimat Tuoba benar-benar gila, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Detik berikutnya, Rashomon dibuka lagi, Rashomon lengkap, hantu Shuro, dan wajah asli dari ortodoksi yang tak tertandingi muncul kembali sebagai Raja Tuhan. Kegelapan, kerusakan, kerusakan. Itulah jenis nafas yang dapat membuat seluruh dunia putus asa, sangat cepat membeku. Su Yang segera menemukan bahwa di ruang sekitarnya, semua kekuatan ilahi yang terkait dengan elemen manusia mulai runtuh dan hancur. Perasaan seperti itu seperti akhir dunia, dan semua kekuatan di depan Anda akan runtuh tak tertahankan. Kamu ingin mati? Su Yang sangat marah, dan dia akan segera menghentikannya. Dia tidak akan pernah membiarkan garis Yuan Yi dari kerajaan Tuhan disusupi dan diasimilasi oleh kekuatan Rashomon. Jika sistem Turner benar-benar runtuh, akhir akan datang lebih awal. Sosok itu berubah menjadi cahaya yang tajam dan bergegas keluar. Su Yang hampir terbakar hingga batasnya saat ini. Saat pedang ditebas, kekuatan menakutkan langsung merobek tahta aula, tetapi tubuh jiwa Tuo Bayun tidak rusak. Menit, Anda takut salah. Saya tidak hanya menghancurkan kekuatan para dewa, tetapi menggunakan metode asimilasi untuk menyelesaikan proses menelan dan fusi. Faktanya, saya saat ini dan kekuatan para dewa diubah oleh elemen manusia, dianggap sebagai satu tubuh. Ya, dalam sistem ini, Anda tidak dapat menghancurkan saya sama sekali. Petik 2. Su Yang tiba-tiba mengerti bahwa prinsip ini sama dengan hubungan antara elemen manusia dan elemen iblis. Saat ini, satu-satunya hal yang dapat mempengaruhi Tuo Bayun adalah kekuatan Tuhan itu sendiri. Sangat disayangkan bahwa dua orang terkuat di kerajaan dewa, satu adalah Fabi aspek ilahi, yang telah ditelan dan diwarisi oleh orang ini, dan yang lainnya adalah putri di sebelah Su Yang. Tapi yang memalukan, Putri Wushuang tidak mencapai batas elemen manusia selama ini seperti permaisuri. Kekuatannya hanya sedikit lebih tinggi dari Fabi sebelumnya, dan dibandingkan dengan saat dia menelan seluruh Fa. Dibandingkan dengan Tuo Bayun, yang telah mengintegrasikan kekuatan Rashomon, itu lebih dari satu tingkat di belakang. Dengan kata lain, tidak ada yang bisa menghentikan Tuo Bayun di antara mereka yang bisa mengendalikan kekuatan para dewa. Hahaha, Su Yang, apakah kamu merasa putus asa? Tanpa diduga, suatu hari aku bisa membiarkan yang luar biasa itu kamu merasakan rasa putus asa. Tuo Bayun puas dengan kesempatan ini hari ini, melihat bahwa situasi keseluruhan ditentukan, aura dekaden dengan cepat menelan seluruh istana dan mulai berkumpul dan menyebar dalam bentuk pusaran yang terbalik. Cahaya hitam dan bayangan menyebar. Pada saat ini, jika Anda berdiri di pinggiran istana Raja Dewa dan melihat ke bawah, lingkaran hitam besar yang membusuk begitu putus asa dan sulit untuk dilawan. Tidak, itu melarikan diri. Jalan Wanggong dipenuhi dengan jeritan ke segala arah, dan benar-benar berantakan. Semua orang menangis dan melarikan diri dengan putus asa, tetapi bagaimanapun juga, mereka tidak bisa lepas dari nasib ditelan. Kekuatan yang dikeluarkan oleh Rashomon saat ini secara khusus ditujukan kepada kekuatan Tuhan, produk hukum elemen manusia. Oleh karena itu, sebagian besar penduduk kota kerajaan yang dipelihara oleh kekuatan Tuhan menjadi sasaran badai ini. Hanya yang ekstrim beberapa orang biasa yang tidak memiliki kekuatan dewa di tubuh mereka, yaitu orang-orang paling bawah dari apa yang disebut ibu kota kerajaan, tidak akan dirugikan dengan cara apapun. Para pengemis di jalan, pemulung di gang-gang hutan yang dalam, menghadapi semua ini dengan mata paling tumpul. Ini, bagi kerajaan Allah, lebih seperti baptisan rohani khusus. Mereka yang telah menodai kemanusiaan dengan sikap berpangkat tinggi akhirnya dihukum oleh Rashomon. Namun kenyataannya, apakah memang demikian? Ketika di aula istana, para atasan kerajaan dewa jatuh satu demi satu, dan pada akhirnya hanya Wushuang yang masih berjuang untuk mendukungnya. Martabat terakhir milik negara ini seakan berada di ambang kehancuran. Begitu Wushuang punah, juga akan mati, itu berarti dunia yang ditentukan oleh Su Yang ini juga telah berakhir. Wushuang, Su Yang tidak punya waktu untuk memikirkan bagaimana menghentikan bencana ini,
di matanya, makna dari seluruh dunia fantasi tidak lebih dari tiada taraf. Memegang tubuhnya, Su Yang tiba-tiba menemukan bahwa tubuh Wu Shuang mulai mengkristal, dan kontur luar tubuh mulai menyebar ke dalam cahaya iman yang paling terang, padam dalam kegelapan. Hahaha, ini adalah adegan yang benar-benar membuatmu merasa putus asa. Su Yang, melihat wanitamu menuju kehancuran tetapi kamu tidak berdaya, bagaimana kamu menahan rasa sakit seperti ini? Meskipun dia adalah kekuatan iman di kerajaan dewa itu melambangkan, tetapi bagaimanapun, itu gagal. Mencapai batas elemen manusia, dan tidak mungkin mencapai keabadian. Sebagian besar sumber kekuatan para dewa di bawah keabadian tidak dapat mencegah seranganku. Terimalah nasibmu. Petik 2. Mata Su Yang menjadi merah. Terima takdir, kata yang konyol. Tetapi ketika dia menemukan bahwa mata Wu Shuang di lengannya menjadi sangat lembut, dan sudut mulutnya selalu tersenyum, bahkan untuk Shuro, hati Su Yang menjadi sangat rapuh. Belum mengalami perasaan ini selama bertahun-tahun. Bai Lian Sui, yang telah mencurahkan seluruh energinya saat itu, tidak pernah mengejutkan Su Yang. Tetapi pada saat ini, ketika Su Yang melihat Wu Shuang akhirnya memeluknya dengan mengorbankan nyawa yang dekaden, hatinya berdarah. Tanpa disadari, setetes darah dan air mata jatuh dari sudut mata Su Yang, dan titik yang tidak bias jatuh ke hati Wu Shuang. Wu Shuang dengan lembut menghapus air mata untuk Su Yang. Ayang, saya khawatir saya tidak dapat menemani Anda kembali ke dunia Anda, tetapi saya harap Anda ingat bahwa kehidupan Wu Shuang saya sepadan dengan Anda. Tidak. Pada saat berikutnya, Su Yang meledak marah, rambut hitamnya memutih dalam sekejap, dan dia mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang bumi. Tiba-tiba, di posisi hati Wu Shuang, setetes darah dan air mata yang menyerbu tubuhnya bersinar dengan cahaya yang sangat transparan dan misterius. Dalam sekejap, jiwa tak terbatas dari seluruh kerajaan Tuhan semuanya pulih, dan murid dari semua makhluk memancarkan dua sinar putih yang sangat transparan dan suci pada saat ini. Di atas awan, kekuatan pemurnian dunia milik hukum asal manusia turun dengan sungguh-sungguh. Totem malaikat emas besar dan sempurna turun dari udara tipis dan mendarat dengan sempurna di tubuh Wu Shuang. Semua ketidaksempurnaan dan kerusakan benar-benar dihancurkan oleh totem malaikat sejati ini. Apa, mungkinkah, Dao Monark Xiao Yao benar-benar menaruh hati malaikat padamu? Malaikat hati, Su Yang menundukkan kepalanya dan menyadari bahwa air mata sura mengaktifkan hati malaikat Wu Shuang, memungkinkannya untuk mematahkan belenggu dan mencapai batas elemen manusia, dan dia juga mengumpulkan kekuatan keyakinan selama bertahun-tahun di dalam tubuhnya. Berpadu sempurna dengan tubuh. Itu saja, hati malaikat selalu dalam keadaan tersegel, dan itu diaktifkan oleh garis keturunan Shuro saya. Sepertinya penilaian Shuro itu baik. Hati malaikat benar-benar disegel oleh Tao di menara tak berujung, tapi dia juga tanpa diduga, berada di tubuh dunia fantasi ini yang tak tertandingi. Petik 2. Dan dengan penjelasan yang jelas dari pertanyaan ini, semua rahasia yang dimiliki Wu Shuang sebelumnya tiba-tiba terungkap, dan kedua orang itu akhirnya memperlakukan satu sama lain sebagai benar-benar jujur. Sial, tanpa diduga, hati malaikat ada di tubuhmu, membuat rencanaku gagal. Pada saat ini, hal yang paling menyedihkan adalah Tuo Baiyun, dan rencananya untuk membalas dendam semuanya gagal karena kebangkitan malaikat. Anak nakal, mati untukku. Tuo Baiyun sangat marah, karena kekuatan Rashomon tidak membusuk, dia akan mengakhirinya dengan kekuatannya sendiri. Dia benar-benar merencanakannya seperti ini, tetapi sayang sekali dia segera menyadari bahwa tidak ada dari 3 orang di depannya yang dapat menanganinya lagi. Gemuruh, kekuatan horor meletus dalam sekejap, dan Tuo Baiyun berubah menjadi cahaya dan bayangan untuk menekan di belakang Wu Shuang. Wu Shuang yang tak ada habisnya adalah malaikat sejati, dan dia tidak bisa membandingkannya sama sekali, tapi meski begitu, Su Yang tidak akan pernah membiarkannya menderita lagi. Aku membawanya ke dalam pelukanku, menamparkan lengan kirinya ke udara, dan dua kekuatan ekstrim bertabrakan di udara. Dua angin telapak tangan yang kuat seketika menghancurkan seluruh istana dan meruntuhkan istana raja para dewa yang sangat indah ini. Tanah datar. Su Yang, jangan berpikir ini sudah berakhir. Meskipun aku tidak bisa membunuhmu, kamu tidak ingin membunuhku. Coba saja. Su Yang memanggil pedang sura lagi, dan paksaan pedang yang tak tertandingi meledak,
meledak dengan tebasan di udara, hanya kekuatan ini yang cukup untuk membunuh kekuatan apapun di bawah tingkat hukum. Namun, kali ini, Su Yang tidak menyangka bahwa Tuo Baiyun ini bahkan tidak bergerak. Sebaliknya, dia membuka lengannya untuk mandi kekuatan ini, membiarkan cahaya pedang tingkat pemusnahan ini menyebar ke seluruh tubuhnya. Dan tubuh jiwanya masih tanpa cedera. Apa? Kaisar wanita tercengang, dan Su Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir, meskipun orang ini hanya tubuh jiwa, mengapa dia benar-benar kebal terhadap kekuatan suranya. Ketika dia bingung, suara yang dikenalnya muncul di benaknya lagi. Wah, aku tidak menyangka kamu bisa membangkitkan hati para malaikat. Sepertinya kamu benar-benar ditakdirkan untuk mendapatkan warisan lengkap dari garis Asuraku. Aku tidak menyangka bahwa wanita ini akan menjadi pembawa hati para malaikat, dan dia, aku baru saja jatuh cinta padamu, apakah ini benar-benar reinkarnasi takdir? Di tubuhmu, sepertinya aku telah melihat pengalamanku sendiri. Petik 2. Seperti Xiu Luo pernah memberi tahu Su Yang tentang masa lalu antara dia dan malaikat itu, sekarang melihat perasaan antara Su Yang dan Wu Shuang, tampaknya telah melampaui mereka saat itu. Ku bilang, kamu masih di sana. Sura terkekeh, ada pikiran jiwa saya di hati malaikat. Jika Anda membangunkannya dengan darah dan air mata, Anda secara alami melepaskan jiwa ini memikirkan saya. IX, lalu kamu akan membicarakannya, ada apa dengan Tuo Baiyun? Sura tak berdaya, apakah kamu lupa? Dia berada di gundukan pemakaman, dan dia juga mendapat sebagian dari warisan saya, meskipun itu hanya sebagian kecil dari kekuatan yang merosot, tetapi meskipun demikian, Anda tidak dapat menahannya dengan kekuatan pedang Shuro. Mengunci dia, karena intinya, kamu juga dari asal yang sama. Petik 2. Jadi, aku tidak bisa mengalahkannya. Kamu tahu, di dunia fantasi ini, aku sama sekali tidak bisa menggunakan latar belakang asliku. Hanya bagianmu dari kekuatan Sura yang satu-satunya kekuatan yang bisa aku kendalikan. Sura berbicara lagi, bukan tidak mungkin, itu hanya membutuhkan kondisi tertentu, dan kamu belum bisa memicu kondisi seperti itu. Jika kamu ingin menghancurkannya sepenuhnya, kamu perlu menggunakan pedang Sura. Pedang Sura saat ini sebenarnya tidak memiliki jiwa pedang. Jika Anda dapat memasukkan energi dari sistem terner dunia ini ke dalam pedang Anda dan melemparkan jiwa pedang terkuat, Anda dapat mencapai transformasi yang nyata. Pada saat itu, tidak hanya dia, bahkan Raja Banjir Hitam yang akan Anda hadapi, benar-benar sulit untuk bersaing dengan Anda. Petik 2. Oke, kamu bisa istirahat. Aku berani melawan Du, bagaimana menempa jiwa pedang, kamu tidak akan memberitahuku. Sura tercengang. Apakah Anda menemukan ini? Ceritanya umumnya berjalan seperti ini. Lebih penting lagi, saya juga seorang pendekar pedang. Tentu saja saya mengerti bahwa melemparkan jiwa pedang saya sendiri tidak realistis dengan kekuatan eksternal, dan saya perlu menemukan resonansi sejati dengan pedang itu sendiri. Petik 2. Dia membuka matanya lagi dan perlahan mengangkat pedang Sura. Garis tubuh pedang dengan keanggunan dan keanggunan terlihat sempurna seperti ini, tetapi bagaimanapun juga, tidak memiliki rasa kejutan yang dapat mengejutkan semua arah. Aura semacam itu adalah fitur yang paling jelas dari jiwa pedang. Pedang tidak ada jiwa, tidak bisa menari tepi paling kuat di dunia. Tapi apa sebenarnya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ini? Su Yang belum menemukan jawaban ini. Gemuruh. Pada saat ini, serangan kuat dan ganas Tuo Baiyun menyerang lagi. Su Yang tidak bergerak, masih menatap ke kejauhan, diam-diam menyadari apa yang sebenarnya kurang dari pedangnya. Wu Shuang dan Permaisuri dipisahkan dari Su Yang dan ditembak pada saat yang bersamaan. Satu hitam dan satu emas, dua kekuatan yang sebanding dengan tingkat hukum meledak pada saat yang sama, dan mereka melenyapkan kekuatan yang dimainkan oleh Tuo Baiyun. Sangat disayangkan meskipun Tuo Baiyun sama sekali bukan lawan, Su Yang dan ketiga orang itu tidak bisa sepenuhnya melenyapkannya. Jika Anda mempertahankan orang ini, cepat atau lambat, Anda akan menjadi bencana besar. Karena Tuo Baiyun itu abadi, dia bisa kabur dari kerajaan dewa, menghancurkan kerajaan api atau langsung saja pergi ke laut tak berujung, dia hanya perlu menggunakan Rashomon miliknya untuk melakukan gerakan lain, cukup untuk Ubusu yang minum sepoci. Tugas paling mendesak saat ini adalah menemukan inti yang benar-benar membuat diri sendiri mengantarkan transformasi. Benar, mata langit, yang disebut penggemar otoritas,
Su Yang menemukan bahwa dia telah menjadi tertekan. Dalam permainan ini, dia tidak bisa mendapatkan penglihatan yang bisa membantunya menghilangkan kebingungan. Oleh karena itu, dia dengan tegas memilih untuk membuka matanya, berdiri di ketinggian yang dapat mengabaikan makhluk hidup seperti dewa, mencari jawaban yang benar-benar dapat mencerahkannya. Ledakan. Pada saat mata langit dilepaskan, garis besar terpantul di atas langit. Hanya kali ini, disertai dengan pantulan wajah besar Su Yang, ada juga totem hukum dualitas antara manusia dan iblis, sisi Shuro, dan sisi malaikat, seperti dua wanita kuat yang berdiri di sekitar Su Yang di saat ini. Ini, mata langit. Tanpa diduga, kamu, seorang pria dengan kekuatan besar di dunia nyata, datang ke menara tak berujung ini dan menjadi pria yang makan makanan lembut dan bergantung pada wanita. Hehe, Su Yang, aku tiba-tiba tidak terlalu mengagumi Anda. Petik 2. Su Yang mengabaikan limbah dan terus merasakan nafas kendo. Juga pada saat ini, malam hening, jauh di puncak-puncak ekstrim, tiba-tiba membuka matanya, mengikuti mata Su Yang dan melihatnya, dan tidak bisa membantu tetapi berbicara dengan tenang. Saudaraku, tampaknya Anda membutuhkan sedikit bantuan dari saya. Ekstrim manusia dan iblis telah mengikuti sisi Anda. Meskipun saya belum sedekat mungkin dengan binatang buas seperti ayah saya, tetapi ini adalah wawasan, harapan itu membantu Anda. Petik 2. Seperti yang Ji Ye katakan, sebuah jari muncul, dan langit biru yang tak tertandingi di atas kepalanya, melintasi sumber cahaya abu-abu gelap, menyelinap pergi dengan nafas langit dan bumi, dan bergabung menjadi mata langit Su Yang, bergegas ke dalamnya, laut jiwa. Tiga elemen berkumpul bersama. Tampaknya saat ini, perlu untuk mengintegrasikan kekuatan terkuat dari tiga elemen untuk mengeluarkan jiwa Asura. Su Yang tidak bisa memikirkan lebih banyak kemungkinan. Bagaimanapun, ini di dunia fantasi. Jika Anda ingin mengerahkan kekuatan Anda di ruang ini, Anda harus menghormati aturan sistem unik di dunia fantasi. Kekuatan kesatuan Turner adalah kekuatan pamungkas yang paling dekat dengan hukum inti dunia fantasi, oleh karena itu, melemparkan jiwa pedang berdasarkan kekuatan ini tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik yang dapat dicapai saat ini. Terima kasih, malam hening. Su Yang menggunakan kekuatan mata langit untuk mengirimkan suara melalui udara, mengekspresikan pikirannya, dan pada saat yang sama, dia mulai berkonsentrasi pada jiwa pedang, menggunakan pencapaian kendonya sendiri untuk menenun dan membimbing kekuatan ini. Memegang pedang Shuro dengan kedua tangan, kekuatan Sura yang dipadatkan oleh jiwa kaisar wanita di sebelah kiri memberikan dukungan sumber yang kuat untuk pedang Shuro, dan totem malaikat yang dipadatkan oleh jiwa-jiwa yang tak tertandingi di sebelah kanan. Untuk pedang ini yang telah disegel terlalu lama pelembab dan sublimasi yang paling sempurna. Dan kekuatan terakhir dari binatang buas dari Silent Knight lebih seperti paksaan yang mendominasi penuh perlawanan, karena pedang ini membangkitkan ujung yang pernah mencemooh zaman. Bangun, Front Sura. Su Yang meraung dan mengangkat pedangnya dengan kedua tangannya untuk marah ke langit. Di bawah kekuatan kendo yang tak tertandingi ini, kekuatan tiga elemen disatukan dengan sempurna, berubah menjadi cahaya paling menyilaukan yang menembus langit dan menembus kabut tak berujung dari kubah. Ini membentuk semacam hubungan dengan prinsip inti Turner dari seluruh benua. Ketika prestise yang perkasa ini berangsur-angsur mereda, Su Yang memegang pedang itu lagi, dan dia sangat terkejut menemukan bahwa dia tampaknya dapat merasakan ritme pedang yang seperti kehidupan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pita emas gelap tersembunyi di bagian depan pedang, menyala oleh Puo Bayun, akhirmu ada di sini. Pada saat berikutnya, mata langit Su Yang menghilang, dan semua ilusi yang tergantung di kehampaan secara bersamaan berubah menjadi titik cahaya yang pecah, bergegas ke pedang Sura yang dipegang oleh tubuh Su Yang. Melangkah keluar dalam satu langkah, seperti kebingungan kehampaan, kecepatan Su Yang telah mencapai titik yang sulit diprediksi oleh orang biasa. Apa? Bagaimana ini mungkin? Puo Bayun tercengang di tempat, karena dia tidak siap menerima semua ini, tubuh Su Yang telah jatuh 3 kaki darinya. Engah! Sebuah pedang menembus tubuh jiwa di depannya, dan bila itu sendiri memancarkan kekuatan yang kuat yang tampaknya mampu melarutkan jiwa seseorang. Itu adalah kekuatan penakluk terakhir yang dikembangkan dari pendekatan 3 dimensi. Kali ini, tidak ada kemungkinan kecelakaan lagi, dan yang menunggu Tuo Bayun hanyalah kematian, satu-satunya akhir. Tidak, saya tidak yakin.
Tuo Bayun benar-benar tidak berdamai, setelah kesombongannya memasuki gundukan kuburan, dia selalu penuh percaya diri, dan pergi jauh-jauh dengan mimpi untuk mencita-citakan 3.000 negara bagian, tetapi pada akhirnya, apa yang dia dapatkan sebagai gantinya hancur. Seluruh yayasan Jin Wanian Utara. Tidak ada keraguan bahwa bahkan jika tim Su yang tidak mengambil tindakan, tidak akan lama sebelum mereka meninggalkan gundukan pemakaman, garis Jin Utara akan dianeksasi oleh 3.000 negara bagian lainnya, akhirnya akan hancur di tangan saudara-saudara Tuoba. Benar-benar sukses dan gagal. Aku tidak menyangka dinasti Jin Utaraku akan berakhir di era yang paling gemilang. Aku tidak berdamai. Ini adalah kata terakhir yang ditinggalkan Tuo Bayun kepada dunia, ketika raga jiwanya benar-benar hancur, jiwa boneka Fabi juga menghilang, hanya menyisakan satu tongkat yang jatuh ke tanah. Namun, apa yang tidak diharapkan oleh segelintir orang Su yang adalah bahwa di tongkat Fabi ini, cahaya jiwa hijau yang samar tiba-tiba berkedip. Setelah melihat dengan saksama, ternyata itu adalah sumber jiwa dari pejabat Panglima Perang Tai Long. Dia membebaskan diri dari penjara dan terbang lagi. Yang mulia, jiwa Tirone yang sempat kabur dari lahir langsung berlutut beberapa kepala ke arah Wu Shuang, bahkan, karena Fabi dihitung oleh Tuo Bayun, pada dasarnya ia bisa merasakan apa yang terjadi di luar. Tidak ada gunanya bagi Wei Chen, yang dihitung oleh Fabi, tidak bisa menyelamatkannya, tolong hukum dia. Wu Shuang tersenyum dan melambaikan tangannya dengan lembut, kekuatan para dewa berfluktuasi terlalu jauh lebih kuat dari sebelumnya benar-benar mengejutkan petugas dewa bela diri. Ketika pengadilan runtuh, masih ada perwira dewa perang yang memimpin keseluruhan situasi. Saya sangat lega, mulai sekarang, Anda akan memotret kerajaan dewa atas nama saya, gambaran semua urusan DPRK dan China, dan memberi Anda waktu seminggu untuk mengurus semuanya setelah kekacauan. Setelah itu, Anda secara pribadi memimpin pasukan 200.000 dewa ke perbatasan laut tak berujung, bergabung dengan pasukan sekutu negara api, dan menghancurkan tak berujung laut. Komandan terakhir, ... Kehebohan tersebut telah menimbulkan malapetaka bagi Raja para Dewa yang selama ini selalu khusyuk dan sakral. Untungnya, setelah Wu Shuang mencapai batas asal manusia, dia menggunakan kekuatan malaikat untuk melepaskan sebagian dari kekuatan iman yang sangat besar di tubuhnya, dan meringankan keadaan negatif dari sebagian besar orang di kerajaan Tuhan yang dipengaruhi oleh Rashomon di ibu kota. Meskipun banyak bangunan di sini tidak dapat diperbaiki dalam waktu singkat, setidaknya Jiangsan Seji telah dipertahankan dan stabilitas daratan belum hancur. Ini adalah keuntungan terbesar. Ayang, masalahnya sudah berakhir di sini. Saudari Sue dan aku memiliki kemampuan yang cukup untuk membantumu. Sudah waktunya untuk melawan lautan tak berujung bersama. Ya, Sister Wu Shuang benar. Kecuali kami berdua, Anda tidak lagi membutuhkan bantuan. Kami dapat melihat bahwa pedang Asura Anda telah menjadi artefak tertinggi yang benar-benar membandingkan hukum surga. Dengan bantuan pisau tajam ini, untuk menangani Black Flood King, saya khawatir itu tidak lagi menjadi masalah. Petik 2. Su Yangning mengangguk, tidak peduli seberapa yakin Anda, serangan koalisi tidak bisa lagi ditunda. Dibandingkan dengan lautan yang tak berujung, latar belakang pertempuran sebenarnya dari kedua negara kita masih jauh lebih buruk. Setidaknya di atas kertas, ini adalah satu hal. Sebuah game yang akan dikalahkan, tetapi meskipun demikian, selama kita bisa mengoptimalkan sumber daya kita, kita juga akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Petik 2. Mereka bertiga saling memandang, dan akhirnya benar-benar menghilangkan hubungan di hati mereka. Yang membuat Su yang paling bersyukur adalah bahwa kedua gadis ini telah benar-benar terbebas dari kecurigaan mereka sebelumnya, dan mereka berdua berada di puncak dunia fantasi ini. Mereka semua tahu bahwa Su yang adalah satu-satunya penguasa seluruh benua juga satu-satunya orang yang dapat mengubah nasib kehancuran benua hanya dengan membantunya sepenuh hati. Bencana ini dapat dibalik. Oke, ayo pergi. ... Medan perang yang awalnya dipilih oleh Nation of Flames telah ditempati oleh Dragon Department of the Nation of Flames, dan Allied Forces of the Nation of Flames harus sementara mengubah strategi mereka dan memilih untuk menetap di Nation of Flames untuk masuk interior Dewa Api. Gerbang terakhir ke Qianqiuling. Dinamakan Qianqiu, karena merupakan posisi tubuh tertinggi, punggung bukit Qianqiu ini adalah pintu gerbang kedua negara dalam arti yang sebenarnya.
karena di belakang pos pemeriksaan ini terdapat garis pertahanan perbatasan antara kedua negara yang terbentang sejauh ribuan mil, hampir mustahil untuk mempertahankan perbatasan ribuan mil. Oleh karena itu, sejauh menyangkut laut yang tak berujung, jika penghalang ini bisa dibuka, pertempuran untuk menyatukan benua akan menjadi setengah kemenangan. Guru, bos. Su yang kembali ke rumah bersama kedua wanita itu dengan penuh kemenangan, dan 3 pangeran di Kam serta anggota tim semuanya keluar untuk menyambut mereka. Ahaha, saat kamu melihatmu seperti ini, kamu tahu bahwa masalah di kerajaan Tuhan telah terselesaikan.